surga. Ya. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Karena Bapak sudah ada jaminan masuk surga. Pertanyaannya, mati apa enggak? Tuh. Masuk surganya pas? Masih. Insya Allah yakin saya. Kita yakin bahwa kita pasti masuk surga karena kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Dan di sini dikatakan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sudah jelas pintu surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah mengucapkan meyakini la ilaha illallah pasti masuk surga. Pertanyaannya, mampir apa tidak? Allah jamin kita surga, kita tidak pernah menjamin mampir atau tidak. Yang kita harapkan adalah kita masuk surga tanpa mampir. Kan gitu betul ya? Masuk. Yang malas sholat masuk. Yang agak puasa masuk kan? Masuk. Yang agak bersedekah masuk. Yang sholatnya pelan-pelan masuk kan? Masuk. Semuanya pasti masuk. Cuma pertanyaan mampir atau jangan pernah ngarepin deh. Bapak mau pindah neraka bersahih. Jangan pernah ngomong gitu. Itu udah bahas loh. Gimana neraka luar biasanya. Contohnya gampang gitu kan. Nah, neraka. Neraka yang mana dia? Pada surah Al-Mazah. Dimasuk dalam sebuah ruangan. Tertutup. Dikasih besi. Di sini pada bawah. Cus. Atau kami guling, ya kan itu dah. Itu sudah di sini di bawah tembus di ruangan dikunci, maka dia bisa badan sinong panggang situ. Nggak lama pas aja doang. Mau nggak? Sehari. Coba satu hari akhirat sama dengan berapa? 500 tahun. Makanya jangan pernah mantap apa saat ini, jangan pernah. Apinya ya tuh, apinya cuma membakar kulit, nggak sampai tembus. Kenapa? Karena yang bisa merasakan panas itu cuma tulang, kagak berasa panas. Yang berasa itu adalah nah, ulama ngajarin itu ada beberapa cara supaya kita mengambil, supaya kita mengambil dulu neraka langsung masuk surga. Banyak cara. Salah satunya nih, barang siapa yang rajin mengistiqomahkan sholat 4 rakaat atau dia zuhur dan dia zuhur, insya Allah hampir neraka. Itu salah satu adalah kenapa kita diajarkan 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi itu cara lain kata Rasulullah, hadisnya, barang siapa yang setelah sholat dia belum tentu bicara apapun untuk urusan dia, kemudian dia membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, maka dia akan terbebas dari neraka. Baca. Baik, kalau dosa baca kan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tujuan supaya apa? Kita minta supaya tidak ya, jadi usahakan kita minta pada Allah semoga kita aman.
ashabul ukhdud, ya. Nanti saya cerita sedikit tentang ashabul ukhdud biasanya. Nah, ketika itu manusia dibakar hidup-hidup, ya, manusia dijadikan bahan bakar. Itu 'alaiha qu'ud. Sementara mereka itu ashabul ukhdud cuma duduk santai. Sini menggunakan kata qu'ud. Qu'ud artinya duduk. Ada dua dalam bahasa Arab, ada qa'ada, ada jalasa. Qa'ada artinya duduk, jalasa juga artinya duduk. Bedanya apa? Kalau jalasa duduk sebentar. Kalau jalasa duduk sebentar. Makanya orang yang belajar disebutnya majelis. Karena itu sebentar orang ngajinya kan 1 jam, sejam setengah. Kenapa dibilang sebentar? Karena 24 jam ngaji cuma 1 jam. Itu juga kalau ngaji. Itu kalau ngaji serius, mulai dibodohkan, ngantuk, muak, kayak ngaji bengkok, macam-macam dah. Gunakan ayat gunakan khususnya. Duduk sebentar disebutnya jalasa. Makanya orang yang duduk sebentar di tempat itu namanya majlis. Beda sama qa'ada. Sekolah, kalau sekolah disebutnya bukan majlis, tapi makan. Kalau sekolah, kenapa? Karena duduknya lama, dari pagi sampai siang. SD berapa tahun? 6 tahun. Itu makanya disebutnya makan. Duduk, sama-sama duduk, tapi beda makna. Kalau jalasa dulu sebentar, kalau qa'ada duduknya lama. Nah, pada ayat ini Allah menggunakan kata qu'ud. Berarti mereka ini para pejabat yang membakar orang-orang itu duduknya lama. Kenapa lama? Karena saking banyak yang dibakar. Wahum alama yaf'alun. Jadi menyaksikan apa yang mereka lakukan. Jadi gini Pak, asal ukhdud ini adalah kisah nyata. Ini banyak diceritakan. Ada salah satu cerita ini dikatakan oleh Rasulullah SAW yang tertulis dalam kitab Sahih Muslim. Jadi gini, disingkat ceritanya aja sih. Asal mula disebut ashabul ukhdud. Jadi dulu ada seorang raja Jalil, ya, raja seorang Jalil. Nah, kemudian raja ini memiliki seorang guru spiritual, subur, apapun namanya, cenayang, apapun namanya cowok, pokoknya orang pintar lah, guru spiritual. Nah, dukunnya ini sudah tua, dukunnya sudah tua. Dia minta sama raja, ya raja, saya sudah tua. Kayaknya saya akan meninggal. Mohon carikan saya seorang pemuda untuk saya ajarkan dan saya turunkan ilmu saya kepada dia. Singkat cerita, dibukalah pendaftaran saya bagi siapa yang mau untuk belajar. Seleksi, tinggal seorang pemuda. Tapi ini orang putusan negara. Yang belum anak muda sembarangan. Nah, sehingga cerita anak muda ini diutus ke rumah si dukun untuk belajar ilmu dukun, ilmu sihir dan sebagainya. Kebetulan rumah si dukun sihir ini letaknya di luar ibu kota, jauh. Berangkat dia dari rumah menuju ke rumah si dukun tadi. Nah, di tengah jalan karena jarak agak jauh, dia anak muda ini ketemu seorang rahib. Itu pendeta. Pendeta ini sebuah riwayat mengatakan namanya Yohana. Yohana ini jadi murid Nabi Isa. Jadi generasi ke-8 dari Nabi Isa. Nabi Isa nih punya murid kaum Hawari. Nah, pengikut ajaran Nabi Isa disebutnya Hawari. Mereka penyembah Allah Subhanahu wa taala, agama Nasrani yang murni, yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan meninggalkan Allah. Ini namanya kaum Hawari. Ajaran Isa. Sangat jauh sebelah. Ya. Jadi murid